Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi gangguan psikologis pada tahap perkembangan anak-anak pertengahan dan tahap perkembangan anak-anak akhir. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Dinda Ayu Novitasari, kemudian ada Maria Angelita Tibiana, lalu ada Hana Amalia, dan yang terakhir ada Muhammad Faris Ardan. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas yaitu gangguan bipolar yang terjadi pada tahap perkembangan anak-anak pertengahan menuju ke akhir. Gangguan bipolar adalah gangguan psikologis yang mengakibatkan naik turun mood secara drastis dari tinggi ke rendah dan dari rendah ke tinggi. Perubahan suasana hati yang instan ini bahkan dapat bercampur aduk sehingga menyebabkan seseorang yang mengalaminya bisa merasa gembira dan tertekan pada saat bersamaan. Gejala gangguan bipolar. Yang pertama, episode maniak. Terdiri dari distraktabilitas, berkurangnya kebutuhan tidur, melakukan tindakan-tindakan sembrono. Yang kedua ada episode depresi mayor, terdiri dari berkurangnya minat, letih atau tidak bertenaga, insomnia, dan nafsu makan yang berkurang. Yang ketiga ada episode depresi campuran, memenuhi kriteria episode maniak dan episode depresi mayor hampir setiap hari, paling sedikit 1 minggu. Selanjutnya ada faktor-faktor. Yang pertama, faktor genesis. Faktor ini disebabkan oleh orang tua yang mengalami gangguan bipolar. Jika hanya satu yang memiliki gangguan tersebut, risiko seorang anak terkena adalah 15% sampai 30%. Jika kedua orang tuanya mengalami gangguan bipolar, maka risiko anaknya terkena adalah 50% sampai 80%. Yang kedua ada gangguan fisiologis. Faktor ini disebabkan oleh terganggunya keseimbangan cairan kimia utama di dalam otak. Norepinephrine, dopain, dan serotonin merupakan beberapa jenis neurotransmitter yang penting dalam penghantaran impuls syaraf. Cara menangani, yang pertama dengan mengubah pola gaya hidup. Peran penting dalam pengobatan bipolar manik tentu dapat dilakukan dengan cara mengubah pola gaya hidup yang baik. Misalnya, memiliki waktu tidur yang cukup, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang, melakukan aktivitas fisik yang sehat bagi tubuh seperti olahraga atau pilates, bahkan yoga sesuai dengan apa yang disukai. Yang kedua, dengan terapi obat-obatan. Hal yang penting untuk diingat bahwa obat-obatan yang diperlukan untuk menderita bipolar harus sesuai dengan rekomendasi dokter dan dikonsumsi secara teratur sesuai dengan petunjuk yang telah ditentukan. Terapi pengobatan untuk menderita bipolar memerlukan kesabaran karena diperlunya waktu untuk obat-obat tersebut bekerja secara efektif pada kondisi di dalam tubuh kamu. Terapi psikologis menurut Gramet. Yang pertama ada psychoeducation. Terapi ini dapat memberikan informasi penting tentang penderita bipolar seperti gejala, penyebab, dan cara mengatasinya. Yang kedua ada cognitive behavior therapy. Terapi ini juga dikenal sebagai terapi bicara yang tentunya dapat membantu dalam mengatasi masalah gangguan bipolar dan mengubah pikiran serta tingkah laku penderita dengan gangguan bipolar tersebut. Dampak performa di sekolah atau tempat kerja memburuk, kecanduan alkohol hingga penyalahgunaan nafsa, rusaknya hubungan sosial misalnya dengan pasangan, kerabat, atau orang lain. Permasalahan keuangan finansial menimbulkan keinginan hingga percobaan bunuh diri. Kesimpulannya, bipolar adalah gangguan psikologis yang menyebabkan penderitanya mengalami perubahan suasana hati naik turun dari rendah ke tinggi dan tinggi ke rendah secara cepat dan signifikan. Adapun gejala yang umum menjadi pada penderita gangguan ini dibagi menjadi 3 tingkatan atau 3 episode, yaitu episode mania, episode depresi mayor, episode depresi campuran. Faktor penyebab gangguan bipolar belum diketahui secara pasti. Dugaannya terdapat kerusakan pada sistem otak yang menyebabkan rusaknya fungsi otak. Penyebab utama kerusakan ini antara lain adalah faktor genetis dan biologis. Gangguan bipolar dialami oleh penderita seumur hidup dan tidak bisa disembuhkan. Meski begitu, gangguan ini bisa dikendalikan dan dikelola dengan pengobatan dan terapi khusus.
Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.